Hai YouTubers, sejauh ini senjata menjadi temuan manusia yang paling signifikan yang terus berkembang hingga saat ini. Senjata sendiri merupakan alat yang biasa digunakan untuk mekanisme pertahanan diri maupun untuk menyerang lawan dalam sebuah peperangan atau pertempuran di zaman dahulu. Saudara, senjata yang digunakan di masa lalu berhasil membunuh banyak nyawa. Oleh karena itu, deretan senjata tersebut sekarang dikenal sebagai senjata tradisional atau senjata kuno yang sangat mematikan. Namun, seiring berkembangnya peradaban, senjata tradisional tersebut sudah tidak banyak digunakan dan senjata-senjata tersebut telah menjadi simbol serta telah menjadi barang koleksi. Dari semua senjata tradisional yang ada di dunia, ada beberapa di antara yang diketahui paling berbahaya sekaligus mematikan. Dan berikut daftar senjata tradisional paling berbahaya sekaligus mematikan dari berbagai penjuru dunia. Urumi. Urumi atau juga dikenal sebagai surufal yang berarti pedang pegas adalah salah satu senjata tradisional yang sangat berbahaya sekaligus mematikan. Seperti namanya, senjata ini terdiri dari pisau logam yang dipegang seperti halnya sebuah cambuk. Urumi sendiri sering digambarkan sebagai salah satu senjata yang lebih aneh yang pernah ada di dunia. Senjata yang sangat berbahaya ini tidak hanya digunakan untuk melawan dan merupakan salah satu senjata yang sangat sulit untuk dikuasai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, urumi terdiri dari potongan logam panjang yang melekat pada pegangan dengan jempol-jempol dan jempol jepit. Karena desainnya yang menyerupai cambuk, senjata satu ini dapat digulung saat tidak digunakan. Selain itu, senjata ini sudah sering dipakai sebagai ikat pinggang dan ada banyak variasi pada desain dasar senjata ini. Ketipisan bilah memungkinkan senjata ini untuk digunakan seperti cambuk dan jumlah bilah pada senjata ini dapat dimodifikasi. Diketahui bahwa suatu urumi memiliki hingga 32 bilah yang melekat pada gagangnya. Karena urumi berfungsi seperti cambuk, pengetahuan awal tentang senjata ini diperlukan sebelum orang dapat belajar menggunakan urumi. Rungu. Rungu adalah salah satu senjata tradisional yang berbentuk seperti tongkat pelempar kayu atau tongkat yang memiliki simbolisme dan makna khusus dalam budaya suku Afrika Timur. Hal ini terutama terkait dengan Masai Morans atau prajurit laki-laki yang secara tradisional menggunakannya dalam peperangan dan untuk berburu. Diketahui bahwa rungu biasanya memiliki panjang sekitar 45 hingga 50 cm dengan poros sempit panjang untuk pegangan dan knop atau bola berat di ujungnya. Dalam budaya Masai, rungu adalah lambang penting status prajurit laki-laki muda. Meskipun contoh senjata tradisional ini terbuat dari kayu keras sederhana, namun rungu dapat diukir dengan rumit atau dibuat dari bahan lain. Diketahui bahwa senjata yang biasa terbuat dari kayu ini merupakan salah satu senjata tradisional yang sangat berbahaya dan cukup mematikan. Sjambok. Sjambok adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Afrika yang bentuknya sama seperti sebuah cambuk. Jika cambuk pada umumnya terbuat dari rotan maupun logam, namun uniknya sjambok terbuat dari kulit binatang. Tidak main-main, kulit binatang yang digunakan sebagai bahan pembuat sjambok merupakan kulit kuda Nil. Pada umumnya sjambok digunakan untuk mengembalikan hewan ternak. Namun lama-kelamaan sjambok digunakan oleh polisi Afrika Selatan dalam mengatasi keributan atau huru-hara. Selain itu, sjambok juga digunakan pada masa apartheid dan kabarnya istilah sjambok diadaptasi dari istilah Indonesia yaitu cambuk. Fukiya. Fukiya adalah salah satu senjata tradisional paling unik yang berasal dari negara Jepang. Diketahui bahwa fukiya memiliki bentuk seperti tabung bambu atau mirip seperti sebuah pipa. Dalam fukiya terdapat jenis peluru yang mengandung racun dan cara menggunakannya adalah ditiup sama halnya seperti sebuah sumpit. Jenis peluru dengan racun yang ada dalam senjata tersebut akan melesat sesuai sasaran yang telah ditargetkan. Namun sesungguhnya fukiya tidak digunakan sebagai senjata perlawanan atau bertarung dan lebih difungsikan sebagai senjata berburu, terutama untuk berburu burung di hutan. Saat ini keberadaan fukiya justru lebih dikembangkan menjadi sarana kompetisi olahraga sama halnya seperti olahraga memanah. Diketahui bahwa jarak tempuh peluru dalam fukiya berkisar antara 10 meter hingga 90 meter. Kyokatsu. Kyokatsu shoge adalah sebuah senjata dengan bilah bermata dua, dengan bilah melengkung lain yang terpasang di dekat gagang pada sudut 45 hingga 60 derajat. Senjata ini melekat pada sebuah tali yang diketahui memiliki panjang sekitar 3 hingga 5 meter yang ujungnya terdapat sebuah cincin logam besar. Sejauh ini senjata bernama Kyokatsu shoge memiliki berbagai kegunaan dan salah satunya adalah bisa digunakan untuk menarik tebasan serta menusuk lawan. Rantai atau tali pada senjata ini dibuat dari rambut manusia atau bulu kuda untuk kekuatan dan ketahanan yang dapat digunakan untuk memanjat, menjerat musuh, mengikat musuh, dan banyak kegunaan lainnya. Biasanya cincin bundar yang ada di ujung tali senjata ini diberikan pegangan yang lebih kuat dan bingkai yang lebih kokoh karena cincin tersebut juga digunakan untuk pukulan. Selain itu, alat ini pun juga digunakan sebagai alat bantu memanjat dan bisa dilempar dan tersangkut di sudut-sudut.
Cakram. Cakram adalah sebuah senjata tradisional dengan bentuk seperti sebuah lingkaran. Jika dilihat secara sekilas, senjata cakram ini seperti tidak terlihat mematikan. Namun pada kenyataannya senjata satu ini sangat berbahaya dan juga mematikan. Diketahui bahwa cakram sendiri pada mulanya disebut-sebut dalam epik Mahabharata, dan selain itu cakram juga disebut sebagai senjata yang digunakan oleh Dewa Wisnu dan juga Krishna. Senjata tradisional cakram ini memiliki luas lingkaran menyerupai piring namun berlubang di bagian tengahnya. Diketahui bahwa cakram memiliki diameter sekitar 8 inci atau 20 cm, dengan ukuran cakram yang bervariasi mulai dari 12 cm hingga 30 cm. Uniknya, cakram memiliki ketajaman yang luar biasa di bagian luar namun tumpul di bagian dalam. Pada umumnya, senjata satu ini akan dilempar sesuai dengan target sasaran dan seringkali akan menghantam lengan serta leher lawan yang ditargetkan. Bahna. Bahna atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cakar harimau merupakan senjata tradisional favorit orang India pada masa lalu. Sesuai dengan namanya, bahnak adalah 4 atau 5 lempengan besi melengkung dengan ujung tajam menyerupai cakar harimau. Berbeda dengan senjata lain yang berukuran besar, bahna hanya memiliki panjang sekitar 6 inci hingga 1,75 inci dengan berat sekitar 56 gram. Karena ukurannya tidak terlalu besar, orang-orang India kuno seringkali menyembunyikan bahna di balik telapak tangan untuk berjaga-jaga dari serangan mendadak yang bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, senjata tradisional satu ini merupakan jenis senjata yang sangat berbahaya dan juga mematikan. Khopesh. Sejauh ini senjata tradisional bernama khopesh merupakan salah satu senjata perang tertua dalam sejarah manusia. Diketahui bahwa pedang satu ini awalnya digunakan oleh bangsa Mesopotamia pada 2500 sebelum Masehi, sebelum akhirnya menyebar ke wilayah Mesir. Dengan berat mencapai 3,2 kg dan panjang 60 cm, senjata bernama khopesh ini sebenarnya lebih mirip seperti celurit daripada pedang dan sering digunakan sebagai alat pengait sekaligus alat pukul. Pada masa peradaban Mesir kuno, selain digunakan sebagai senjata, khopesh juga menjadi simbol kebangsawanan. Karena harganya sangat mahal, khopesh hanya bisa dimiliki oleh bangsawan Mesir, prajurit kelas atas, dan raja-raja Mesir kuno alias Firaun. Pinga. Pinga adalah salah satu jenis senjata yang sangat difavoritkan oleh orang Afrika di masa lalu. Pada dasarnya, pinga adalah sebuah pisau lempar dan menjadi salah satu senjata berbahaya yang pernah ada. Yang membuatnya lebih berbahaya lagi adalah pinga terdiri dari beberapa bilah pisau tajam. Meskipun memiliki bentuk yang sangat aneh, namun kepinga sengaja dibuat menjadi beberapa bilah agar dapat mengenai musuh dengan tepat. Selain itu, senjata bernama kepinga ini juga bukanlah senjata sembarangan. Pasalnya, kepinga hanya diproduksi oleh satu klan saja di wilayah Afrika, yakni klan Abungara, dan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan prajurit profesional. Saking berharganya, tidak jarang senjata ini disertakan dalam acara pernikahan sebagai mas kawin di kalangan keluarga atas. Roman Scissor. Roman Scissor adalah salah satu jenis senjata tradisional yang sangat berbahaya dan mematikan yang pernah ada di dunia. Pada kenyataannya, senjata ini sama sekali tidak mirip dengan gunting yang kita gunakan sehari-hari. Diketahui bahwa Roman Scissor justru memiliki tampilan seperti tabung baja dengan bilah berbentuk bulan sabit yang ada di bagian ujungnya. Berbeda dengan senjata kuno lain yang digunakan untuk peperangan melawan musuh. Bangsa Romawi kuno menggunakan senjata ini dalam pertarungan gladiator. Meski sekilas tidak tampak seperti senjata, namun Roman Scissor sebenarnya sangat berguna sekaligus mematikan. Diketahui bahwa tabung baja ini digunakan sebagai pelindung serangan, dan sedangkan kali ini berbentuk bulan sabit tajam berfungsi untuk memotong jaring dan membantai lawan. Oleh karena itu, senjata tradisional satu ini masuk dalam kategori sebagai senjata paling mematikan di dunia. Atlat. Atlat adalah salah satu alat atau senjata yang digunakan untuk melempar anak panah atau lembing. Anak panah atau lembing akan dipasang di ujung tongkat yang bertakik dan kemudian dilempar dengan tenaga dari lengan. Dengan menggunakan alat ini, anak panah atau lembing dapat dilemparkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan juga dengan ketepatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan melempar hanya dengan menggunakan tangan kosong. Contoh peradaban yang menggunakan senjata atlat ini adalah peradaban Maya dan Aztec. Namun biasanya senjata tradisional ini dipasangkan dengan panah khusus yang terbuat dari Tlacoatli. Haladai. Haladai adalah salah satu senjata tradisional seperti belati bermata dua yang berasal dari wilayah Suriah dan India kuno. Diketahui bahwa senjata satu ini terdiri dari dua bilah lengkung yang masing-masing memiliki panjang 22 cm dan melekat pada gagang tunggal. Senjata satu ini biasa digunakan oleh para pejuang dari klan Rajput India dan merupakan pisau penusuk sekaligus pengiris. Beberapa haladai memiliki paku di satu sisi pegangan dalam gaya kemoceng.
Sementara yang lain memiliki bilah ketiga di posisi ini. Dalam beberapa kasus, bilah utama akan memiliki bergerigi dan senjata ini diyakini sebagai salah satu pisau bermata tiga pertama di dunia. Sotgaram. Sotgarami adalah salah satu senjata tiang yang digunakan oleh kelas samurai dari pemerintahan Jepang pada periode Edo. Secara historis, sotgaram digunakan sebagai penangkap dan memiliki panjang sekitar 2 meter dengan beberapa kepala yang berduri menghadap ke depan dan ke belakang. Tiang kayu yang kokoh dengan duri terbuat dari logam tajam yang ada pada senjata ini digunakan untuk menahan orang yang ingin merebut tiang. Ujung tiang memiliki topi logam atau ishizuki seperti pada naginata dan senjata tiang lainnya. Sotgarami dengan sukobo atau tiang dan sasumata atau garpu, tombak yang terdiri atas torimono, sandogu yang digunakan oleh polisi samurai untuk menangkap tersangka kriminal. Sotgarami sendiri digunakan untuk menjerat lengan dan pakaian seseorang yang kemudian bisa lebih mudah untuk ditangkap. Senjata ini terdiri dari tiang tebal dan panjang dengan paku di sepanjang senjata dan tridents di ujungnya. Diketahui bahwa panjang senjata tradisional ini sekitar 2 meter dengan beberapa kepala berduri menghadap ke depan dan ke belakang. Madu. Madu atau juga dikenal sebagai maduvu adalah salah satu senjata yang berasal dari India dan merupakan senjata yang digunakan dalam seni bela diri Tamil Silambam. Diketahui bahwa senjata bernama madu ini diperlakukan seperti keris bermata dua. Ini biasanya terdiri dari 2 tanduk black box yang menunjuk ke arah yang berlawanan serta dihubungkan oleh 2 palang yang juga bertindak sebagai pegangan. Para ahli silambam menggunakan senjata ini untuk menghadapi lawan dengan berbagai cara, baik defensif maupun ofensif. Diketahui bahwa senjata satu ini awalnya dibuat dari 2 tanduk kerbau India yang terhubung tegak lurus. Madu digunakan dalam mankombu, yaitu seni bela diri India berbasis senjata kuno. Sejauh ini ada beberapa variasi madu, termasuk satu dengan tambahan tip baja dan perisai, membuat madu menjadi senjata efisien. Fire lance. Fire lance atau tombak api adalah sebuah senjata bubuk mesiu dan merupakan salah satu nenek moyangnya senjata api modern. Para ahli mengatakan bahwa senjata ini pertama kali muncul di China abad 10 atau 12 dan digunakan untuk efek yang besar selama Perang Jinsong. Sebagai bubuk mesiu yang ditingkatkan, debit ledakan juga akan meningkat dan puing-puing atau pelet ditambahkan, memberikan beberapa efek dari kombinasi penyembur api dan senapan modern. Pada akhir abad ke-13, tombak-tombak api telah beralih ke bahan logam untuk tahan lebih terhadap ledakan dan titik tombak dibuang demi mengandalkan ledakan bubuk mesiu saja. Sejauh ini senjata ini dianggap sebagai senjata protogan dan merupakan pendahulu dari meriam tangan dan leluhur dari semua senjata api. Shuttle. Shuttle adalah salah satu bentuk pedang melengkung yang berasal dari Ethiopia dan Eritrea. Diketahui bahwa lakukan pada bilahnya bervariasi dari Syamsir Persia mengadopsi bentuk hampir setengah lingkaran. Bilahnya rata dan bermata dua dengan penampang berlian yang memiliki panjang total sekitar 40 inch atau 1000 mm dan gagangnya adalah potongan kayu sederhana tanpa pelindung. Selain itu, shuttle tersebut dibawa dalam sarung kulit yang pas dan menjadikannya sebagai senjata tradisional paling berbahaya sekaligus mematikan di dunia. Memiliki bentuk sabit dan senjata didesain agar mudah untuk menembus perisai lawan dan pastinya dengan sangat mudah merobek organ vital. Diketahui bahwa pedang shuttle ini diperkirakan telah ada pada abad ke-18 yang lalu.